sini saya dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Ezra Rohanudis Tinja dengan NIM 422-333-1016 dan teman saya adalah Hema Malini dengan NIM 422243105 dan rekan saya. Dan saya sendiri John Dasinaga dengan NIM 42231311027. Saksikan video kami yang berjudul Uji Kepelaran Senyawa Kovalen. Terima kasih. Yang dimaksud dengan senyawa kovalen itu, senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk antara unsur-unsur monogram yang membentuk ikatan kovalen atau penggunaan elektron bersama. Senyawa kovalen ini terdiri dari dua, yaitu senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Tadi kan sudah dijelaskan senyawa kovalen itu ada dua, yaitu senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Yang pertama itu senyawa kovalen nonpolar adalah jenis senyawa yang memiliki ikatan kovalen antara atom-atomnya dengan distribusi elektron yang sama atau hampir dipakai di seluruh molekul. Contohnya itu yaitu helium, argon, metana, dan etana. Adapun ciri-ciri senyawa nonpolar yaitu tidak larut dalam air. Yang kedua, senyawa polar. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai elektronegativitas yang berbeda. Contohnya yaitu air, HCl, gula, dan alkohol. Adapun ciri-ciri senyawa kovalen polar yaitu larut dalam air. Terima kasih. Dalam uji kali ini, adapun alat yang kami gunakan secara sederhana yaitu ada 2 bola gelas dan 1 sendok yang digunakan sebagai alat pengaduk. Dan adapun bahan yang kami gunakan yaitu ada minyak makan, ada mentega, ada deterjen bubuk, ada sunlight, ada bedak, dan ada gula, dan yang terakhir ada air yang digunakan sebagai pelarut. Baik, di sini ada 2 sampel yang kita gunakan. Yang pertama yaitu gula dengan rumus kimia C12H22O11 dan yang kedua yaitu minyak makan dengan rumus kimia C16H32 dan O2. Baik, pertama di sini kita tuangkan air secukupnya pada kedua gelas. Lalu selanjutnya kita tambahkan sampel pertama yaitu gula ke dalam gelas yang pertama. Baik, yang kedua yaitu ada sampel minyak. Tambahkan sedikit sampel minyak ke dalam air. Lalu kita aduk dengan pengaduk. Lalu kita tunggu beberapa saat. 3. Baik, setelah ditunggu beberapa saat, dapat dilihat bahwa sampel minyak dan air yang dilarutkan beberapa saat bahwa dapat dilihat sampel gula yang dilarutkan dengan air menyatu dengan sempurna dan tidak terbentuk sebuah endapan.
Sedangkan pada sampel minyak, di sini terbentuk dua fasa yang menandakan bahwa minyak itu tidak larut dalam air. Dari hasil percobaan antara sampel minyak dan sampel gula dapat disimpulkan bahwasannya gula larut di dalam air yang berarti gula merupakan senyawa polar, sedangkan minyak tidak larut di dalam air yang menandakan bahwasannya minyak merupakan senyawa non-polar. Pada uji selanjutnya saya akan menggunakan sunlight sebagai penguji. Yang pertama-tama kita masukkan air sebagai pelarut secukupnya. Setelah itu kita masukkan secukupnya sunlight ke dalam air. Rumus kimianya? Dengan rumus kimia 3NaOOCr. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita uji dengan bahan yang berbeda, yaitu dengan deterjen bubuk dengan rumus kimia C6H4C12H25SO3H. Kita masukkan deterjen bubuk secukupnya. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, dari kedua sampel yang diuji dapat kita lihat bahwa kedua sampel tersebut larut dalam air. Nah, dapat disimpulkan kedua sampel merupakan senyawa kovalen polar, yaitu sunlight dan deterjen bubuk. Terima kasih. Pada uji selanjutnya yaitu kita menggunakan mentega yang berrumus kimia C16H32O2. Baik, yang pertama kita masukkan air yang digunakan sebagai pelarut. Kemudian kita masukkan sampel. Lalu diaduk. Kemudian sampel yang kedua ada bedak yang berrumus kimia 3NGO. Lalu diaduk. Nah, dari kedua sampel dapat kita lihat bahwa bedak larut dalam air dan sedangkan mentega tidak larut dalam air. Kita dapat melihat bahwa bedak merupakan senyawa kovalen polar dan mentega merupakan senyawa kovalen non polar.